Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, perkenalkan saya sebagai mediator kalian, Tingkah Laylatul Fadilah SHMH, yang dipilih oleh Bapak Ibu sendiri sebagai mediator Anda. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya berdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus kalian. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi kalian ini. Namun sebelum saya mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak Ibu, apakah Anda semua setuju? Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Umam terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan Bapak? Apakah Anda setuju? Setuju. Silakan untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih Pak buat atas kesempatannya. Begini Bapak Sukarman. Bapak Umam. Terima kasih Manenul. Bisa. Yes. Bismillah. Terima kasih Pak buat atas kesempatannya. Begini Bapak Umam, ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang. Terima kasih Pak buat atas kesempatannya. Begini Bapak Umam, ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Umam ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun sampai pada saat ini jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya yang telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Umam ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Sangat kecewa. Dan Bapak atau Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Ibu? Ya betul, karena hutang Bapak Umam ini terlebih cukup besar dan dalam surat perjanjian Bapak Umam ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar dari kedua belah pihak, selanjutnya kesempatan Bapak Umam untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Bapak. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Divka ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Saya itu sudah 3 kali Bu menyalahkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada iktikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu, Bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak.
Kalau bapak dan ibu seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah ibu atau bapak mau melanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silakan Bapak Umam untuk menjelaskan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Divka dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar itu Bapak? Ya, sangat benar, itu yang saya sangat inginkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Umam dan Ibu Divka, saya menemukan beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan maksud dari kalian? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Umam dan Ibu Divka ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Umam menganggap Ibu Divka sebagai terutang yang dapat dipercaya, atau sebaliknya pihak Bapak Umam menganggap bahwa Ibu Divka sebagai pemberi hutang yang tidak bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya kemungkinan kelanjutannya hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Umam harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar hutang Bapak Umam ini cepat melunasi, betul kan? Iya, benar. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Umam, apakah Ibu Divka ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak. Bu. Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Divka karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak atau Ibu, saya menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang diselesaikan, maka hubungan Anda berdua akan baik. Ya, Dapat benar. dilanjutkan, benar kan Pak? Ya, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, di antaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, apakah Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Ya, yang jelas saya mengingatkan Bapak Umam segera mungkin dapat melunasi hutang-hutang. Baiklah Ibu, selanjutnya Bapak Umam, bagaimana menurut Bapak? Terus terang mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Divka? Apakah dari pihak Ibu Divka ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Divka dan Bapak Umam. Selanjutnya mengenai pembayaran, apakah Ibu dan Bapak setuju? Ya, saya setuju. Selanjutnya untuk pemecahan masalah mediator. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu atau Bapak mempunyai usulan yang sesuai dengan masalah ini? Ya, saya setuju.
Ibu atau Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Sukarman ini, Bapak Umam. Telu. Ibu, Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Umam ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Umam ini justru memaafkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya, namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, Bu. Apakah Bapak Umam memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Divka? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu, Pak Mediator? Telu. Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatannya kembali. Sedangkan kalau usul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dibukukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Penggugat Telu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun membutuhkan waktu atau memikirkan cara yang terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Dan dapat saya terima dari kedua belah pihak bagaimana kita membahas usul nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu dan Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Divka tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan Ibu Divka. Baik, saya melihat dari Bapak Umam beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Divka? Disilakan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Umam mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Bapak Umam dan Ibu Divka sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Ibu? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak. Telu. Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Divka karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Divka dari pihak Bapak Umam untuk memberikan kepastian pembayaran, ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, dan begini pihak Ibu Divka ini membutuhkan kepastian dari Bapak Umam. Apakah Bapak Umam bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya. Iya Bu, jadi begini awal saya berhutang kepada Bapak
Dah. Telu. Ya Bu, jadi begini, awal saya berutang kepada Ibu Divka ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasinya saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah komplit. Bagaimana tanggapan dari Ibu Divka atas usulan dari Bapak Umam? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi, namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Umam harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik, melakukan pembayaran dengan bayar kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan hutang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Apakah benar begitu, Bapak? Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Telu. Wah, kalau begitu harus dibukakan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Umam. Bagaimana Bapak Umam, apakah Bapak setuju? Setuju. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada majelis hakim dan pembacaan surat putusan dengan panitera tergugat. Kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2012 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Malang dalam proses perkara nomor 81 PK/PJT/2011 antara Ibu Divka. Telu. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Kesepakatan perdamaian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Malang dalam proses perkara nomor 81 PK/2011. Kesepakatan perdamaian pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2018 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Malang dalam proses perkara nomor 81 PK/PDT/2011 antara Bapak Umam dan Ibu Divka. Bapak Umam yang bekerja sebagai wira swasta alamat Soca Kabupaten Malang selaku tergugat. Ibu Divka pekerjaan wira swasta alamat Ampel Gading Malang selaku penggugat. Maka untuk mengakhiri sengketa, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Para pihak menyepakati saling menjaga nama baik antara kedua belah pihak. Pasal 2. Para pihak sepakat pembayaran dibayar secara kontan pada bulan ketiga sejak kesepakatan ini dibuat. Pasal 3. Bahwa kedua belah pihak mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akte perdamaian. Dengan demikian, kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak, kuasa hukum dan mediator. Untuk Bapak Umam untuk menandatangani surat perdamaiannya, dan Ibu Divka juga harus menandatangani surat perdamaiannya. Sudah, terima kasih.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi